Oke, balik lagi sama kita. Pernah nggak sih ngerasa stres, capek, gara-gara notif nggak berhenti-berhenti? Nah, kali ini kita bakal bongkar strategi mindfulness yang benar-benar ampuh buat balikin energi kamu. Sering banget kan kita dengar, healing itu ya harus liburan ke tempat mahal. Padahal, gimana kalau aku bilang obat anti-stres paling mujarab itu gratis dan udah ada di dalam diri kita masing-masing. Yup, benar banget. Cuma napas. Tapi jangan salah sangka dulu ya, mindfulness yang kita omongin ini tuh bukan yang mistis-mistis atau klinik gitu loh. Sama sekali bukan. Ini tuh sains murni, bener ada bukti ilmiah yang kuat banget di belakangnya. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng mitosnya. Banyak yang mikir mindfulness itu mistis lah, butuh waktu berjam-jam lah, susah lah. Padahal faktanya jauh banget dari itu. Ini tuh ilmiah, cuma butuh, ya 5 menitan aja, dan super simple. Jadi gimana sih cara kerjanya secara sains? Gini, penelitian neuroscience itu udah ngebuktiin kalau latihan napas yang simple aja, itu bisa langsung nurunin kadar kortisol. Tahu kan, si hormon stres itu? Artinya apa? Ya artinya, cuma dengan atur napas, kita itu sebenarnya lagi matiin tombol stres di tubuh kita. Bikin sistem saraf kita jadi adem lagi. Udah siap nyoba? Oke, kita mulai dari teknik yang paling dasar yang bisa langsung kamu praktikin. Sekarang juga. Kuncinya cuma satu kok. Cuma fokus sama napas. Itu aja. Tujuannya buat ngademin sistem saraf yang lagi panas. Terus apa sih pernapasan terfokus itu? Gini deh gampangnya. Ini tuh latihan buat mindahin semua perhatian kita ke sensasi napas. Cuma rasain napas masuk, napas keluar. Udah, napas ini jadi semacam jangkar yang narik kita balik dari semua keributan di luar sana ke momen tenang di dalam diri kita. Nah, ini bagian paling kerennya. Kamu nggak perlu kok cari tempat sepi buat meditasi ala-ala di film. Latihan ini justru bisa banget kamu bawa ke aktivitas sehari-hari. Contoh paling gampang nih ya, cuci piring. Coba deh pas lagi cuci piring, jangan mikirin kerjaan atau email. Fokus aja. Rasain suhu airnya di tangan, dengerin suara gemericiknya, cium wangi sabunnya. Terus kalau pikiran tiba-tiba kemana-mana, itu wajar banget kok. Santai aja. Cukup balikin lagi perhatiannya ke napas. Gampang kan? Aktivitas yang tadinya bosenin bisa jadi momen relaksasi loh. Dan hasilnya, wow, ini beneran bikin kaget. Ada studi yang nunjukin kalau latihan simple 5 menit kayak gini aja, itu bisa nurunin tingkat kecemasan sampai 40%. Gila kan? Cuma 5 menit tapi efeknya segede itu. Oke, kita udah bisa nenangin diri nih. Tapi, gimana caranya biar kita bisa motong stres bahkan sebelum dia muncul? Nah, disinilah kekuatan dari jurnal reflektif masuk. Ini senjata kita buat mutusin siklus reaksi otomatis kita, terutama sama pemicu-pemicu digital. Kutipan ini, wah pas banget. Coba bayangin deh, waktu kita nulis emosi kita di jurnal, itu tuh kayak kita lagi neken tombol pause di kepala kita. Nah, jeda sebentar ini yang penting banget. Jeda ini yang motong kabel antara bunyi notif di HP sama reaksi stres kita yang biasanya langsung jeger gitu. Jadi, dengan nulis jurnal secara rutin, kamu bakal mulai ngeh. Oh, ternyata ini tuh pemicu stresku. Oh, gini tuh pola emosiku. Jadi lebih kenal diri sendiri. Ini cara yang terbukti secara ilmiah buat bikin ada ruang napas antara pemicu dan reaksi kita. Dan akhirnya bisa banget ngurangin stres kronis. Jadi, kalau mau diringkas, intinya cuma satu. Obat anti-stres yang sebenarnya itu bukan liburan mahal atau belanja. Bukan. Tapi kekuatan kita untuk benar-benar hadir di sini dan sekarang. Itu doang kuncinya. Oke, sekarang pikiran kamu udah punya alat buat jadi tenang. Keren. Tapi, gimana kalau sumber masalahnya, si notifikasi apa yang bunyi terus-terusan itu, nggak kita beresin? Wah, mindfulness aja kayaknya nggak bakal cukup kan? Nah, kita juga perlu atur sisi teknisnya. Dan soal itu, kita bakal bahas tuntas di pembahasan kita selanjutnya tentang manajemen waktu.